sebenarnya menggambarkan. Lagu ini jangan diambil hanya sepenggal, tapi lambang negara kita ini bukan hanya asal-asalan. Pendahulu kita berjuang mencucurkan air mata, keringat, darah, dan nyawanya. Tapi hari ini para ujaran, para penguasa menggadaikan lambang negara kita. Apakah kita sepakat kita gadaikan? Tidak sepakat. Kami ingatkan. Maka hari ini perjalanan kita menuju KPK agar KPK betul-betul di mana kemudian rakyat tanah-tanahnya dirampas, lalu kemudian ruang hidup kita ucap dikompensasi, dinawan, akan tetapi negara tidak pernah hadir, negara tidak pernah menghormati, melindungi, dan membuat hak dasar masyarakat. Polisi yang seluruh aparat keamanan yang ada saudara-saudara sekalian tidak pernah bertindak. Apa yang terjadi penjajahan di masyarakat Banten adalah bentuk penindasan. Aparat keamanan tidak pernah bertindak, padahal di situ terjadi apa yang namanya perampasan tanah, terjadi pengurukan sungai-sungai menjadi akses publik, saudara-saudara sekalian. Mereka terancam untuk diusir, padahal tujuan negara ini didirikan adalah satu, untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kami sebagai masyarakat pertama-tama meminta maaf karena perjalanan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita sedang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia yang sangat hilang gulita. Negara ini sedang tidak baik-baik saja, saudara-saudara sekalian. Hukum sekarang dikangkangi. Hukum hanya berpihak pada mereka yang punya duit. Aparat keamanan, polisi tidak lagi berpihak kepada masyarakat. betul sekali. Seperti lagu bayar, bayar, bayar. Bayar. Saudara-saudara sekalian, negara kita yang cuma riba loh, Cina. Tidak ada prasyarat sedikit pun bahwa negara kita ini menjadi miskin. Tidak ada prasyarat satupun bahwa negara kita ini akan terpuruk. Kekayaan alam kita melimpah, saudara-saudara sekalian. Kita punya bonus demografi yang sangat kaya raya, saudara-saudara sekalian. Kita punya semuanya. Mineral kita punya, kekayaan alam, pulau-pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke, saudara-saudara sekalian. Cukup diadili.
Banten yang kemudian terusir dari tanah tempat dia berpijak. Banyak yang kemudian masyarakat di Banten Utara tidak bisa melaut karena lautnya telah dikooptasi oleh oligarki jahat ini, saudara, yaitu Mulyono Jokowi Widodo. Dan atas nama PSE dia telah menyerahkan bangsa dan negara ini kepada antek-antek korporasi yang kemudian menjajah bangsanya sendiri, saudara-saudara sekalian. Maka hari ini kita tuntut bahwa harus segera Jokowi tangkap Jokowi dan adili. Dia adalah tokoh yang kemudian menjadi tokoh nomor 2 terkorup di dunia, saudara-saudara sekalian. Oke. Kita lanjutkan. Kawan-kawan semangat. Masih semangat. Masih semangat. Mari kita lanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Karena beberapa lembaga mereka sudah mundur, tidak mau terlibat dan tidak mau menyelesaikan persoalan pakar yang ada di Banten sana, yang ada di PIK maupun Banten. Jadi apa ilustrasi dari lagu-lagu bayar-bayar? Betul nggak itu, Bu? Sebenarnya ini adalah gambaran kenyataan, nggak, Bu? Ini adalah gambaran dari rakyat Indonesia. Gambaran polisi kan, Bu? Sebenarnya ini adalah bagian dari evaluasi kita. Evaluasi, ceritakan, Bu. Iya, kalau kita mencerita, dua-duanya sama. Dua-duanya sama, ya. Yang membayar salah, yang minta bayaran juga salah. Tapi lebih salah politik. Ya. Tapi contoh, Bu, ya. Harusnya pihak penegak hukum memberikan contoh terbaik untuk rakyat yang notabene mereka tidak memahami aturan undang-undang atau tupoksi dari pihak kepolisian. Betul. Tapi hari ini justru terbalik. Apabila rakyat mengkritik, rakyat memberikan evaluasi, memberikan masukan, justru menjadi tersangka. Betul sekali. Lantas siapa yang akan mengkritik dan siapa yang akan memberikan masukan dari tubuh Mabes Polri? Pengguna jalan
sekalian, mohon maaf jika seandainya dalam perjalanan Anda menuju ataupun pulang dari rumah Anda mengalami gangguan. Tentu tidak ada maksud dari kami untuk mengganggu perjalanan ini. Inilah saatnya kami mengajak Anda untuk ikut serta memikirkan nasib bangsa ini. Negara ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. Apakah kita cukup bisa membiayai pembangunan negara Republik Indonesia ini? Apakah rakyat kita cukup sejahtera? Faktanya, negara ini masuk dalam status negara termiskin di dunia. Faktanya, Presiden kita Prabowo Subianto harus berkeluh kesah di suatu pertemuan tingkat dunia dengan mengatakan bahwa negara ini menghadapi masalah kemiskinan dan kelaparan. Pernyataan Presiden Prabowo ini tentu saja memberikan keheranan bagi kepala negara di seluruh dunia. Indonesia yang terkenal dengan kekayaan alamnya, terkenal kaya dengan barang tambangnya, luas daerahnya, strategisnya, luar biasa. Kok bisa-bisanya menghadapi masalah kemiskinan dan masalah kelaparan? Usut punya usut, rupanya inilah efek korban dari pengelolaan yang salah selama hampir puluhan tahun dan tentu saja diperburuk hampir 10 tahun terakhir. Tanah air ini diobral dengan sangat murah. Karpet murah membentang, karpet merah membentang bagi oligarki. Siapa oligarki? Segelintir orang yang menguasai puncak-puncak perekonomian Indonesia. Kekayaan alam Indonesia, Bun. Aneh sekali. Ternyata ini bukan satu-satunya. Justru ini adalah kotak Pandora. Gunung es yang membuka semua kejahatan dan kebobrokan di Republik ini. Seluruh pesisir pantai ini sudah dikuasai oleh para oligarki. Siapa yang ikut terlibat? Tentu saja mereka yang kebetulan dianugerahi jabatan. Dianugerahi jabatan 5 besar Presiden Republik Indonesia. Iya, betul sekali, Bun. Luar biasa. Kita tidak pernah mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Adakah anak cucu masuk dalam perhitungannya? Adakah cinta kepada negara ini ada dalam pikirannya? Justru apa yang dia lakukan membuat kita curiga siapa dia ini sebenarnya. Semua keputusan-keputusannya tidak ada yang menguntungkan bangsa Indonesia. Perlahan tapi pasti sumber daya alam digerogoti. Terburuk saat ini yang nampak di depan mata adalah Rempang, Wadas, Banten, Surabaya, Morowali, dan Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Orang ini telah memberikan kelebihan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Orang ini telah bertawaran saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan sungguh memalukan. Di laut tersebut sudah dilakukan pelaporan oleh saudara Said Didu pada Agustus 2024. Tentu saja aneh jika pagar laut yang membentang 30,16 km itu tidak diketahui oleh Kementerian KKP, tidak diketahui oleh Bakamla, tidak diketahui oleh Pol Air, tidak diketahui oleh polisi, tidak diketahui oleh TNI, apalagi tidak diketahui oleh aparat desa setempat. Tapi inilah memang kurang ngajarnya
hampir berkisar antara 30 sampai dengan 50 ribu rupiah. Padahal hari ini semangkok